Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rizky semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah sahabat semua, hari ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat Mentimeter versi Google Slide ya. Google Slide nih sahabat, jadi di Google Slide itu ada panel tersembunyi yang tidak semuanya orang tahu. Nah, jadi nanti di sini akan ada tampilan untuk tanya jawab. Nah, gimana caranya? Kita tutup dulu nih. Oke, jadi langkah pertama adalah sahabat semua harus punya slide dulu. Ya, di sini saya menyediakan untuk tanya jawabnya. Ya, ini contoh contoh dari slide yang saya buat ya. Saya hapus dulu ya, nanti sahabat semua bisa menggunakan itu dengan mudah. Nah, setelah kita sudah punya menu ini atau presentasi ini, selanjutnya adalah kita menggunakan menu tanya jawab. Ya, jadi kan kalau misalnya Mentimeter yang seperti kita tahu adalah kita selalu di daftar ya, harus daftar ulang buat akun baru di mentimeter.com. Tapi kalau di Google Slide kita sudah satu akun, kemudian kita bisa menggunakannya dengan mudah banget. Ya, ini jadi seperti ini. Kemudian kita langsung ke menu tanya jawab ini. Oke, setelah itu akan muncul tampilan presenter ya. Jadi sahabat semua, ini bisa digunakan untuk diskusi ya, bisa diskusi dosen dengan mahasiswa atau audien ketika kita ingin diskusi bisnis, atau guru juga bisa ya kan kepada siswanya. Nah, ini ada tampilannya seperti ini ya. Ini tadi saya sudah pernah menggunakan ini slide ini, maka akan muncul ada lanjutan sesi terbaru. Nah, misalkan kita baru pertama kali, maka munculnya mulai sesi baru. Nah, di sini juga ada catatan bicara, alat audiens. Nah, ini berapa menit kita menggunakannya ya. Oke, saya akan coba ke menu mulai sesi baru. Nah, sahabat semua, di sini akan muncul tampilannya. Ya, di sini ada menerima pertanyaan dari. Nah, karena saya menggunakan akun organisasi, jadi seperti ini ya, ada dua tampilan ya gitu. Nah, jika nanti sahabat mau semua orang bisa akses, misalnya nanti ada yang menggunakan Yahoo, ada yang menggunakan Microsoft, atau menggunakan akun pribadi, tinggal ini diganti saja. Nah, yang ini kita ganti OK. Karena apa? Jadi semua orang bisa masuk, atau semua akun juga bisa mengaksesnya. Klik OK. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita bisa membagikan ini ke peserta atau audien kita dengan cara klik kanan, kemudian copy. Setelah copy, nanti sahabat tinggal membagikannya melalui apa? Misalnya kalau kita pada saat Zoom atau menggunakan Google Meet, itu tinggal dibagikan saja ke kolom pertanyaan atau kolom chattingnya, tinggal di copy saja. Nah, kalau di sini di tampilan menu slide kita ini sudah muncul, jadi nanti peserta tinggal ngetik ini saja ya, tinggal mengetik ini saja, kemudian nanti akan muncul pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan coba. Saya di tab baru ya, kita paste ya, kita paste, kemudian enter ya. Setelah itu akan muncul panel seperti ini
Nah, seperti ini. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di bawah. Nah, ya, saya akan coba menggunakan anonim atau anonymous ya. Tadi pertanyaannya apa? Masyarakat menurut kamu? Oke, saya jawab misalnya sekumpulan manusia. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, jadi sahabat bisa menulis sebanyak 300 kata di sini ya. Oke, kita kirim. Kemudian ini akan muncul di sini. Nah, tugas presenternya apa? Di sini kan kita ada 2 menu tadi. Nah, kita presentasikan. Ya, oke. Presentasikan. Kemudian kita lihat di slide kita, dia akan muncul. Nah, begini ya. Atau saya akan mencoba menggunakan smartphone saya akan coba ketik dulu. Oke. Nah, saya sudah mengisi ini tampilan seperti ini, maka kita izinkan ya, akan muncul di sini. Jadi maaf tadi kepencet. Saya presentasikan lagi. Oke. Nah, ini jadi nanti para sahabat semua itu peserta bisa klik ini, ya kan? Misalnya nih, saya juga bisa klik nih dari smartphone saya. Ya, dari smartphone saya bisa muncul. Saya akan klik juga, nanti ada pertanyaannya itu berapa orang yang tidak suka, berapa orang yang suka. Nah, kan muncul di sini. Ya, begitu. Nih, saya suka nih. Tuh. Nah, ini kan muncul. Tuh. Jadi interaktif banget gitu. Jadi kita punya alternatif menggunakan Google Slide saja sudah keren seperti ini. Ya, jadi muncul nih semuanya. Ya, gitu ya, sahabat semua. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi kita misalnya nih sudah selesai, jangan lupa untuk dimatikan ininya ya, jangan lupa untuk dimatikan. Oke, matikan ini ya, saya matikan. Oke, agar otomatis dia akan berhenti untuk tidak bisa diakses oleh orang lain karena sudah ditutup. Nah, seperti itu sahabat semua, mudah sekali menggunakannya. Jadi kita lebih interaktif kepada peserta dan membuat adanya variasi dalam presentasi. Yang sebelumnya kalau kita menggunakan PowerPoint mungkin tidak bisa seperti ini ya gitu. Nah, ini tandanya tadi sahabatnya, kalau sudah dinonaktifkan ya, kita nonaktifkan, maka di sini jawabannya juga sesi tanya jawab ditutup. Nah, gitu. Kalau misalnya dibuka, nah, maka bisa diakses lagi. Kita coba buka ya. Nah, jadi akan tampilannya seperti ini. Nah, itu. Jadi bisa kita buka lagi. Jadi dengan satu kali kita membuat tadi, itu bisa digunakan berulang kali. Ya, itu sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini saya membagikan karena ada beberapa pertanyaan kemarin, beberapa kali juga saya presentasi, saya menggunakan cara ini dan diminta untuk dibuatkan tutorialnya. Nah, ini sudah saya bagikan, jadi bisa digunakan dan bisa diaktifkan lagi menu-menu yang ada di Google Slide. Cukup sekian sahabat semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.